Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Romo Alafi, eh, di Prodi Manajemen di Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya ingin mengikuti performance test untuk UAS Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, SDMM. Berikut untuk soal dan jawabannya. Ya, untuk soal nomor 1, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019-2020 sebagai berikut. Eh, Ada komoditi dari A, B, C, D, E dengan harga 300 sampai 450, kuantitasnya 45 sampai 60 di tahun 2019 dan juga di tahun 2020 dengan harga 325 sampai 475, kuantitasnya 50 sampai 55. 66 yang paling tinggi ya. Nah, dan dihitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 dengan model perhitungannya yaitu indeks Labs Peirce atau IL, indeks Plaster atau IP, indeks Dробis atau ID, indeks Fisher IF, dan indeks Edgeworth atau IE. Berikut untuk jawabannya. Untuk yang pertama yaitu indeks Las Peirce atau IL. Rumusnya yaitu IL ekuivalen HT dikali KO per HO dikali KO kali 100. Terus di mana IL yaitu indeks Las Peirce-nya, HT-nya harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KO kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot atau B. Berikut tabelnya yaitu di HO 300, HT-nya 325, KO-nya 45. Nah, ini HO dikali KO dengan hasilnya 300 dikali 45, hasilnya 13.500. HT dikali KO 325 dikali 45, hasilnya 14.625. Dan yang lainnya sebagai berikut juga dengan totalnya HO kali KO yaitu 97.050, total HT kali KO yaitu 103.425. Ini lalu dimasukkan rumus yaitu IL sama dengan 103.425 yaitu HT kali KO-nya per 97.050 yaitu HO dikali KO baru dikali 100 sama dengan 107. Jadi nilai indeks Las Peirce atau IL-nya 107. Ini menunjukkan bahwa perkembangan komoditi dari tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat 7% atau 107 sampai 100 dari 100 sampai 100. Untuk indeks pastelnya atau IP-nya, rumusnya yaitu I sama dengan ekuivalen HT kali KT per HO kali KT dikali 100, di mana IP indeks pastelnya HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun berjalan sebagai pembobot atau W. Lalu HO 300, di sini ada tabel HO 300, HT 325, KT-nya 50, barulah dicari HO dikali KT yaitu 300 dikali 50 sama dengan 15.000, KT kali KT dari 325 dikali 50, 16.250. Dengan total keseluruhannya yaitu HO kali KT totalnya 106.700, dengan total HTK dikali KT-nya juga 113.775. Maka dimasukkan
dengan rumus IP-nya sama dengan 113.775 yaitu HT kali KT per 106.700 yaitu HO dikali KT dikali 100 sama dengan 107. Jadi nilai indeks Pasteur-nya 107. Artinya perkembangan community telah meningkat 7% dari tahun 2019 sampai 2020. Lalu untuk indeks Dробis atau ID dengan rumus ID sama dengan IL plus IE per 2, di mana indeks Dробis ID IL-nya indeks Las atau IP-nya indeks Pasteur. Yang tadi untuk IL dan IP-nya ditemukan 107. Nah, jadi ID sama dengan 107 plus 107 per 2 hasilnya sama dengan 107 juga. Yaitu indeks Fisher atau IF. Rumusnya F sama dengan IL kali akar IL kali IP. Dengan IF di mana indeks Fisher-nya, IL indeks Laspieres-nya, IP indeks Pasteur-nya. Maka F sama dengan akar 107 dikali 107 sama dengan 107. Lalu dengan indeks berikutnya yaitu indeks Edgeworth atau IE. Nah, dengan rumus IE-nya sama dengan ekuivalen HT dikali KO plus KT tutup kurung per ekuivalen HO buka kurung KO plus KT tutup kurung kali 100. Di mana IME indeks Marshall Edgeworth-nya HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun T, KO kuantitas pada tahun dasar. Ini dengan di sini ada tabel, maka HO 300, KO 45, HT 325, KT 50. Kita cari KO plus KT-nya 45 ditambah 50 sama dengan 95. Maka HO dikali KO plus KT yaitu 300 dikali 45 ditambah 50 sama dengan 28.500 dan juga HT dikali KO plus KT. HT-nya 325, KO-nya 45 ditambah oleh 95. 50 sama dengan 30.875. Dengan total HO plus KO plus KT, total keseluruhan yaitu 203.750 dan juga total dari keseluruhan dari HT plus dikali KO plus KT yaitu 217.200. Maka dimasukkan rumusnya IE 217.200 per 203.750 dikali 100 sama dengan 107. Jadi nilai IME-nya 107. Nilai ini menunjukkan bahwa perkembangan komoditi meningkat sebesar 7% dari 107 sampai 100 selama tahun 2019-2020. Nah, ini soal nomor 2. Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai 2020. Di tahun 2015 jumlah tamunya 465, 2016 jumlah tamunya 445, 2017 jumlah tamunya 470, 2018 jumlah tamu 386, 2019 jumlah tamu 395, tahun 2020 jumlah tamu 350. Dari data tersebut, buatlah ramalan penjualan tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Berikut untuk jawabannya. Yang pertama, metode semi rata-rata.
Kita kelompokkan dulu dari kelompok satu sampai ke kelompok 2. Dengan dengan rata-rata kelompok satu kita ambil tengahnya 2016. Jumlah tahun tamunya 445. Dengan rata-rata 460, X-nya yang dicari adalah 2016 0. Kalau kita ke atas kita minus 1, kalau ke bawah 1 plus. Nah, dengan kelompok 2 yaitu kita ambil rata-ratanya di tahun 2019. Jumlah tamunya 395, rata-rata 377. Di tahun 2019 kita cari X-nya itu 0 dengan tahun sebelumnya yaitu minus 1, tahun berikutnya plus 1. Di sini ada rumus B sama dengan 337 dikurangin 460. Rata-rata dari 2019 dikurangin rata-rata 2016. Ya kan? Nah, di sama dengan 2019 dikurangin 2016, yaitu kita eh, sama dengan minus 83 di, di per 3. Ya, eh, kan jaraknya 3 ya, sama dengan minus 27,6. Nah, G1 2016 sama dengan 460 plus minus min 27,6 X. Y1 2019 sama dengan 377 plus min 27,3, nah, min 27,6 X. X itu yang kita cari nantinya. Selanjutnya, untuk metode semi rata-rata selanjutnya yaitu kita cari lagi tahun 2025, di mana X 2016 itu 9, Y1 2016 sama dengan 460 plus minus 27,6 X. Nah, hasilnya itu 211,6 di tahun 2025. Untuk tahun 2025 dengan kelompok yang X 2019, Y1 2019 sama dengan 377 plus ditutup kurung buka kurung minus 27,6 X, yaitu dengan hasilnya di tahun 2025 nah, 211,4. Untuk metode selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil. Dengan metode kuadrat terkecil yaitu tahun 2015 Y 465 X-nya min 5 X dikali Y minus 2325, kolom berikutnya X angkat 2 yaitu 25. Dengan total keseluruhan dari 2015 sampai 2020 ditemukan Y-nya totalnya 2511 dengan X 0, X kali Y total keseluruhan minus 809, X pangkat X kuadratnya yaitu 70. Di tahun 2025, X 25 ditemukan 131, di mana dari rumus Y1 sama dengan 418,5 plus min 11,5 X. Untuk berikutnya,
Metode kuadrat terkecil. Di data genap, coding X sama dengan min 5, min 3, min 1 berkelipatan ya. 1, 3, 5 plus 1, 3, 5. Dengan tadi total Y-nya yaitu dari 2015 sampai 2020 dengan totalnya 2511, XY-nya min 809, X pangkat 2-nya 70. Nah, A sama dengan 2000, A sama dengan 2511 bagi 6 sama dengan 418,5. B sama dengan minus 809 per 70 sama dengan minus 11,5. B1 sama dengan 4185,5 plus dalam kurung minus 11,5 X. Jadi, ramalan penjualan pada tahun 2025 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil adalah 131. Ini tahun 2025, X25, hasilnya 131. Berikut soal nomor 3, diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai 2020. Hitunglah ramalan volume penjualan pada tahun 2025 menggunakan kuadratis. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Berikut jawabannya. Untuk metode kuadratis, yaitu kita lihat dulu di tabelnya tahun 2014 penjualannya 300 atau Y-nya, X-nya min 3, X kali Y 900, X kuadratnya 9, X kuadrat kali Y 2700, X akar 4, X pangkat 4, 81. Dimana juga di tengah-tengah 2017 itu 0 semua ya. X 0, X-nya 0, X kali Y-nya 0, X pangkat 2-nya 0, X pangkat 2 kali Y 0, X pangkat 4 0. Dari total 2014 sampai 2020 ditemukan penjualannya total keseluruhan 2255 dan juga X kali Y-nya 265, X pangkat 2 28, X pangkat 2 kali Y 9155, X pangkat 4 115, di mana 2025 sama dengan X sama dengan 8. Ini diurutin 2021 menjadi 4, 2022 menjadi 5, 2023 menjadi 6, 2024 menjadi 7, 2025 X-nya menjadi 8. Ini untuk rumusnya A sama dengan 2255 dikali 115, yaitu Y dikali X pangkat 4 dikurangin 1155 dikali 28, maka X2 kali Y dikali 2 X pangkat 2, 28 per 25 dikali 115 minus 28 pangkat 2, di mana 25 itu X, maaf, di mana untuk sama dengan 2000
985 per 2091 sama dengan 1,42 dengan P, oh ini 28 salah ketik. P sama dengan 265 per 28 sama dengan 9,46. C 25 dikali 9 dikali 190, 9.155 minus 28 dikali 2.255 sama dengan 25 dikali 115 min 28,2 sama dengan 165.795 per 2091 dengan hasil 9,26. Maka Y1 sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2. 1,42 sama dengan plus 9,46 kali 8 plus 9,26 kali 64 dengan hasil 5.149,74. Lagi. Ya, untuk selanjutnya soal nomor 4. Terus selanjutnya soal nomor 4. Suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari jumlah besar mahasiswa tersebut. Kurang dari 8 yang akan drop out. Jawabannya P sama dengan 10%, sama dengan 0,1, I sama dengan 0,9, N-nya sama dengan 20. Maka rumusnya P sama dengan R kurang dari 8, P sama dengan R kurang dari 8, sama dengan P dikali 0, P ditambah P dikali 1, ditambah P dikali 2, ditambah P kali 3, dan seterusnya sampai dengan P dikali 8. Maka jawabannya yaitu 2,86 dari jumlah mahasiswa yang drop out kurang dari 8. Terima kasih untuk waktunya. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.